Mengapa Kissy-Missy bisa selamat? Dan siapa yang menyerangnya? Hello guys, Arlies di sini. Mulai hari ini, Abang akan sering membahas misteri game lagi, mendekati rilisnya Poppy Playtime chapter keempat. Dan hanya dengan trailer saja, kita bisa membuka teori mengenai banyak hal. Dalam trailer, kita bisa melihat jika karakter Kissy-Missy yang tadinya diserang di dalam chapter 3 itu ternyata selamat dan masih sempat bersama-sama dengan player untuk melanjutkan perjalanan menyusuri area chapter 4 yang berada jauh di bawah tanah. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang menyerang Kissy-Missy dan mengapa Kissy bisa selamat? Apakah ada yang menolongnya ketika dia diserang? Tentunya hari ini kita akan berasumsi sesuai dengan yang kita lihat pada trailer dan semua yang pernah kita mainkan dari chapter 1 sampai ke 3. Pertama-tama, kita lihat dulu keadaan dari Kissy-Missy. Di sini bisa kita lihat jika sepertinya dia terluka cukup parah. Dan dalam trailer ini, dia tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. Jadi aman untuk kita asumsikan jika wajahnya juga terluka parah. Ada sesuatu yang Mob Entertainment sembunyikan. Sementara pada scene kedua, kita bisa melihat Kissy-Missy dengan lebih detail lagi. Di sini terlihat jika pada tubuh Kissy terdapat bekas luka yang masih berdarah, namun ditutupi oleh bandage. Kemudian di tangan kirinya juga mengeluarkan darah. Bahkan bisa terlihat belakang kepalanya itu seperti hancur dan banyak sekali darah di sana. Ini artinya guys, Kissy terluka parah. Dan yang menyerang Kissy bukanlah makhluk kecil. Tentunya yang menyerangnya adalah sosok bigger bodies juga. Abang punya beberapa kandidat yang kemungkinan besar menyerang Kissy-Missy di chapter 3. Dan ayo kita mulai dari kandidat pertama. Yang pertama adalah Dog Day. Kita tahu guys, jika Dog Day sempat menjadi musuh kita, walaupun sebenarnya dia baik. Namun dia diserang oleh mini critters dan tubuhnya dimasuki serta dikendalikan dari dalam untuk menyerang kita. Mungkin saja Dog Day yang dikendalikan ini keluar dan menemukan Kissy sendiri, kemudian menyerangnya. Namun sebenarnya teori abang sendiri ini, abang juga membantahnya. Sebab guys, karakter Dog Day itu sebenarnya masih terjebak di dalam playhouse. Jadi agak sulit untuk dia keluar dari sana. Selain itu, kita tahu jika mini critters itu sedang memakan tubuh Dog Day dari dalam karena mereka sangat kelaparan. Jadi menurut abang, dalam waktu singkat saja, pastinya tubuh Dog Day akan habis termakan oleh para mini critters yang kelaparan. Sehingga tidak ada lagi sisa dari tubuh Dog Day untuk pergi menyerang Kissy. Kita pindah ke kandidat kedua. Nah, kandidat kedua yang mungkin saja menyerang Kissy-Missy adalah Prototype. Alasan ini muncul ketika dalam trailer disebutkan jika Prototype dan Harley Sawyer bekerja sama dalam mengendalikan perusahaan Playtime. Walaupun sebenarnya menurut abang ini cukup aneh guys. Mengapa Prototype itu bekerja sama dengan Dr. Harley Sawyer yang dari dulu dia sangat benci? Walaupun abang sendiri punya teori yang nanti abang jadikan video. Namun untuk saat ini kita asumsikan saja jika trailer itu benar. Dan benar jika Dr. Harley itu bekerja sama dengan Prototype. Dr. Harley Sawyer yang selama ini mengawasi pergerakan kita dari chapter 1 mungkin saja membocorkan koordinat Kissy-Missy yang saat itu sedang sendirian dan Prototype mengambil kesempatan untuk membunuh Kissy.
Namun teori ini juga abang akan bantah guys. Mengapa? Ada banyak sekali alasan kenapa bukan prototype yang menyerang Kissy-Missy kalau dipikir-pikir. Alasan pertama adalah karena Kissy-Missy masih hidup. Dulu, abang berteori jika prototype menyerang Kissy-Missy dengan harapan jika Kissy-Missy tidak bakal lagi kelihatan di chapter keempat. Namun setelah trailer kemarin rilis, teori ini pun juga runtuh. Kenapa? Kita tahu jika prototype merupakan makhluk yang sangat pintar dan mengerikan serta kuat guys. Di chapter 3, dia dengan mudah menusuk tubuh dari Catnap. Tentunya, untuk membunuh sosok Kissy-Missy bukanlah tugas yang sulit. Jadi menurut abang, jika yang menyerang itu adalah prototype, sudah pasti tidak ada kemungkinan bahwa Kissy itu bisa selamat. Kecuali dari awal si prototype memang sengaja untuk tidak membunuhnya, namun hanya melukainya saja. Sebab kita masih belum tahu sebenarnya apa isi kepala dari prototype. Dan mengapa sekarang dia malah dikatakan bekerja sama dengan Dr. Harley Sawyer, sosok yang sangat dia benci karena bertindak semena-mena pada seluruh eksperimen. Sementara itu, alasan kedua mengapa prototype itu kemungkinan besar tidak menyerang Kissy, karena sebenarnya aneh guys. Prototype tidak memiliki alasan yang spesifik mengapa dia harus membunuh atau menyerang Kissy-Missy. Karena seingat abang, dari chapter 1 sampai chapter ketiga, prototype hanya akan muncul atau involve ketika eksperimen Bigger Bodies itu sudah sekarat. Dia sama sekali tidak pernah menyerang secara langsung. Bahkan sebenarnya kalau dia mau, dia bisa saja dengan mudah menjebak dan membunuh player kita. Tetapi kita yakin jika prototype punya alasan tersendiri dan tujuannya tersendiri di dalam playtime ini. Dan mungkin saja dia membutuhkan bantuan kita, atau dalam tanda kutip, dia akan menjebak kita mengikuti rencananya. Karena sekali lagi, prototype adalah makhluk yang paling pintar, bahkan sangat pintar di dalam playtime ini. Jadi, kandidat pertama Dog Day sudah pasti bukan. Kemudian prototype juga kecil kemungkinan. Sekarang, kandidat ketiga yang menurut abang mungkin lebih masuk akal dan juga didukung dengan clue yang menarik. Tak lain dan tak bukan, kandidat ketiga ini adalah Huggy-Wuggy. Yap guys, tentunya abang punya beberapa clue dan alasan mengapa Huggy kemungkinan kandidat paling cocok dan merupakan sosok yang menyerang Kissy. Yang pertama adalah Huggy dari chapter 1 sampai ketiga selalu meninggalkan jejak yang menunjukkan jika sebenarnya Huggy juga belum mati, sebab mayatnya masih belum kita temukan. Kemungkinan besar Huggy itu masih hidup, namun juga terluka semenjak dia terjatuh saat ingin menangkap player. Nah, dalam salah satu ARG di real life, kita bisa melihat jika dalam sebuah kotak ada boneka Huggy yang terlilit dan terikat oleh benang yarn. Benang yarn ini pastinya milik Yarnabi. Dan tentunya clue dalam real life ini menunjukkan jika ada hubungan antara Yarnabi dan juga Huggy-Wuggy. Mungkinkah ketika Huggy terjatuh dan terluka parah, Dr. Harley Sawyer yang melihat dari seluruh sistem keamanan dan CCTV playtime mencari cara untuk membawa turun Huggy dan memperbaikinya menggunakan bagian tubuh dari Yarnabi. Namun kini Huggy bisa dikendalikan oleh Dr. Sawyer sebab sebagian besar tubuh dari Huggy berasal dari benang Yarnabi. Makanya ketika Huggy dikirim kembali ke atas, dia bisa menyerang Kissy-Missy. Dr. Harley tentunya juga ingin menyerang player menggunakan Huggy-Wuggy, namun sedikit terlambat karena player sudah akan turun ke bawah dan Huggy malah menyerang Kissy yang saat itu sendirian. Ini juga menjadi alasan mengapa Huggy menyerang Kissy
Padahal kita tahu jika Hagi dan Kisi merupakan pasangan. Sebab Hagi-Wagi yang sekarang adalah Hagi yang dikendalikan oleh benang Yarnabi. Namun ini adalah teori yang sebenarnya masih cukup stretch atau cukup jauh. Ada alasan mengapa Hagi-Wagi adalah kandidat yang paling cocok. Bisa kita lihat dari trailer, ada bekas luka pada tubuh Kisi-Misi. Nah, bekas lukanya guys itu terlihat seperti sebuah pelukan yang mengelilingi tubuhnya. Jika yang menyerangnya adalah prototipe atau makhluk lain, mungkin bekas lukanya akan terlihat lebih seperti sebuah cakaran. Tetapi bekas luka ini mengelilingi tubuh Kisi. Nah, di sisi lain kita tahu jika Hagi-Wagi itu bisa memeluk seorang manusia dengan mudah dan bisa menghancurkan tubuhnya. Sebab kekuatan tangan atau pelukan dari Hagi-Wagi itu bisa setara dengan besi. Kemungkinan dia mencoba memeluk Kisi hingga melukai tubuh Kisi. Makanya bekas itu berbentuk seperti pelukan yang melingkar. Kemudian Hagi-Wagi lanjut menggigit bagian kepala Kisi-Misi yang menyebabkan kepalanya juga rusak atau hancur. Sebab kita tahu jika gigi milik Hagi itu juga sangatlah tajam. Dan pada jump scare-nya di chapter 1, dia itu menyerang kita di bagian kepala atau memakan kita di kepala. Nah, untuk asumsi ini kalian setuju nggak guys bahwa Hagi yang menyerang Kisi? Komen di bawah. Sekarang kita pindah pada siapakah yang menyelamatkan Kisi-Misi. Kita tahu jika Kisi pada saat itu sedang sendirian. Dan pastinya jika dia diserang oleh prototipe, siapapun yang ingin menyelamatkannya pasti kesulitan. Tapi karena dia diserang oleh Hagi, maka ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama adalah Kisi-Misi berhasil melawan balik si Hagi. Kisi yang merupakan pasangan dari Hagi juga merupakan eksperimen yang sebenarnya kuat dan bisa dengan mudah membunuh manusia. Ini dapat kita lihat pada tape The Hour of Joy, di mana Kisi bisa dengan mudah melepaskan strap yang dipasang oleh karyawan Playtime dan dengan gampang menyerang hingga membunuh karyawan yang menjaganya. Ada kemungkinan jika Kisi mencoba melawan, dia bisa berhasil. Tapi sayangnya dia sudah terluka parah karena mungkin Hagi menyerangnya secara tiba-tiba. Namun ada juga 2 kandidat yang kemungkinan bisa menolong Kisi ketika dia sendirian. Yang pertama adalah Oli. Jangan lupa guys, jika karakter Oli ini adalah karakter yang juga menolong player sepanjang chapter ketiga. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa mempercayai Oli secara sepenuhnya, tapi bisa jadi dia melakukan beberapa bantuan lewat security system yang juga bisa dia kendalikan. Kemudian, sosok ketiga yang mungkin menolong Kisi, jangan terkejut guys, adalah prototipe. Yap guys, walaupun mustahil, namun bisa saja prototipe membantu Kisi dengan alasan masih ingin menggunakan Kisi-Misi demi tujuan pribadinya. Apalagi jika yang menyerang Kisi adalah Hagi-Wagi yang dikendalikan oleh Dr. Sawyer. Tapi dari semua teori di atas, kemungkinan besar yang benar adalah Kisi-Misi melawan balik. Sebab kita tahu jika Kisi sendiri tidak selemah itu. Dia tetap merupakan hasil dari eksperimen Bigger Bodies. Hanya saja, sifatnya yang baik membuatnya mudah terluka. Dia bahkan sebenarnya tidak ingin membunuh manusia pada insiden The Hour of Joy. Namun kendali dari prototipe yang membuatnya menjadi seperti itu. So, itu dia guys, teori abang mengenai Kisi-Misi hari ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya teori yang lebih menarik? Komen di kolom komentar yang ada di bawah. Oke guys, untuk hari ini abang pikir cukup sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai.
Buat yang baru join dan menemukan channel Bang Alias, Abang ucapkan selamat datang. Kalian sangat di welcome di dalam channel ini. Sampai jumpa di video Abang selanjutnya. Buat kalian yang pengen Abang bahas mengenai sesuatu, game favorit kalian, atau mungkin teori lain mengenai Poppy Playtime chapter keempat, komen aja di bawah. Sekali lagi, thank you and have fun.